Nah, yang pertama saya akan mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup yang saya amati yaitu gelambing, ayam, semut, ikan, pohon singkong, pohon pandan wangi, pohon mangga, pohon belimbing, dan pohon pisang. Nah, yang pertama makhluk hidupnya adalah kambing. Ciri-cirinya dia bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Yang kedua adalah ayam. Ciri-cirinya yaitu bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya yaitu makhluk hidup semut. Ia memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, perlu makan, berkembang, namun ia tidak tumbuh. Nah, makhluk hidup yang selanjutnya yaitu adalah ikan. Ikan ini memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Makhluk hidup selanjutnya yaitu pohon singkong. Ia memiliki ciri bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Makhluk hidup selanjutnya yaitu pohon pandan wangi. Ini juga sama ya, memiliki ciri-ciri yaitu bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya pohon mangga. Ia pun sama ya, ciri-cirinya bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Makhluk hidup selanjutnya yaitu pohon belimbing. Ia memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Makhluk hidup selanjutnya adalah pohon pisang. Nah, ini pun sama, memiliki ciri-ciri bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu satu, bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Suatu yang ada di luar tubuh makhluk hidup merupakan rangsangan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, bunyi, dingin, bau, sentuhan, gelap, dan terang. Makhluk hidup memiliki kemampuan menerima dan menanggapi rangsangan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk bertahan hidup. Ketika bernapas, makhluk hidup mengambil oksigen atau zat asam dan mengeluarkan zat asam arang atau karbon dioksida serta uap air. Nah, ciri-ciri yang ketiga yaitu perlu makan atau nutrisi ya. Setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Hal ini bertujuan agar dapat mempertahankan hidup, menghasilkan energi, dan pertumbuhan. Setiap makhluk hidup mempunyai cara berbeda-beda dalam memperoleh makanan. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak dapat membuat makanan sendiri, tetapi tergantung pada makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya yaitu tumbuh. Tumbuh suatu proses bertambah besarnya ukuran makhluk hidup atau volume dan penambahan ukuran tidak kembali pada ukuran semula. Kembang proses menuju kedewasaan yang dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lingkungan. Nah, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu berkembang. Berkembang biak adalah cara memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Nah, dari hasil pengamatan ciri-ciri makhluk hidup tersebut dapat disimpulkan yaitu bahwa makhluk hidup yang terdapat pada hewan rata-rata bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernapas, memerlukan makanan nutrisi, serta dalam berkembang. Kemudian makhluk hidup yang terdapat pada tumbuhan rata-rata memerlukan makanan nutrisi, tumbuh, serta berkembang. Kegiatan praktik 2 yaitu mengamati simbiosis parasitisme. Yaitu satu, mengenai lalat pada kambing. Jenis makhluk hidupnya yaitu kambing. Jenis kerugian, gatal, dan penyakit kulit. Jenis makhluk hidup lainnya itu lalat. Jenis keuntungannya menghisap darah. Lalat menempel, mengganggu, dan menggigit menghisap darah kambing sehingga kambing merasa gatal atau dirugikan, darahnya berkurang. Nah, jenis hubungan parasitisme yang kedua yaitu benalu pada pohon mangga ya. Jenis makhluk hidupnya yaitu ini pohon mangga ya.
Terus jenis kerugian, makanan berkurang, jenis makhluk hidup yaitu parasitnya benalu ya. Jenis keuntungannya dia menyerap makanan, sehingga pohon mangga ini ketika ditumbuhi benalu dia akan mati atau kering. Simbiosis parasitisme yang ketiga yaitu kutu pada anjing ya, jenis hubungan parasitismenya. Pihak yang dirugikannya yaitu anjing, jenis kerugiannya terhisap darahnya dan gatal. Nah, pihak yang diuntungkan yaitu kutu anjing tersebut. Jenis keuntungannya menghisap darah anjing ya. Kutu pada anjing menghisap darah anjing sehingga anjing dirugikan. Selain dirugikan, anjing juga akan merasa gatal. Pengamatan selanjutnya mengenai simbiosis parasitisme yaitu jenis hubungan parasitismenya mengenai pohon jambu dan pohon memaduan ya. Pihak yang dirugikan yaitu jenis makhluk hidup pohon jambu ya. Terus jenis kerugiannya apa? Yaitu menghambat pertumbuhan. Pihak yang diuntungkannya yaitu memaduan. Jenis keuntungannya mendapat makanan. Memaduan yang biasanya menempel pada pohon jambu menyerap bahan makanan dari inangnya sehingga pertumbuhan pohon jambu itu akan terhambat ya, sama seperti tadi pohon mangga. Ketika dia ditempeli sama pohon memaduan, dia akan kering akarnya, kemudian akan mati pohonnya, seperti itu. Hasil pengamatan simbiosis parasitisme yang selanjutnya yaitu nyamuk pada manusia ya. Jenis hubungan parasitismenya, pihak yang dirugikannya adalah manusia. Jenis kerugiannya gatal dan penyakit kulit ya. Pihak yang diuntungkannya yaitu nyamuk menghisap darah. Nyamuk merugikan manusia karena nyamuk menghisap darah manusia. Manusia dirugikan karena nyamuk menyebabkan gatal dan menyebabkan penyakit yang berbahaya yang mengancam kehidupan manusia. Nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk chikungunya ya. Nah, untuk kesimpulan hasil pengamatan simbiosis parasitisme yaitu segala jenis hubungan dua individu berbeda spesies yang membuat satu pihak untung dan pihak lain dirugikan disebut simbiosis parasitisme. Sifat parasit yang tidak akan membunuh inangnya karena kalau inangnya mati maka parasitnya juga akan mati karena kekurangan sumber makanan. Pengamatan yang ketiga yaitu saya mengamati tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ya. Hasil pengamatannya yaitu adalah kecambah kacang hijau. Gambar pertumbuhan kecambah kacang hijau di hari pertama atau hari 0 bibit awal ya, yaitu kita rendam dulu selama 24 jam. Kemudian di hari pertama atau hari selanjutnya direndam dalam jangka waktu 12 jam telah terjadi perubahan terutama pada akar, yaitu memiliki panjang akar 5 mm ya. Nah, di hari kedua proses perkembangan yang terjadi di hari kedua itu akar semakin panjang dan batangnya sudah mulai tampak. Panjang akar mencapai 10 mm, panjang batang mencapai 5 mm. Di hari ketiga proses perkembangan pada hari ketiga batang sudah semakin panjang, yaitu akar memiliki panjang 10 mm, batang memiliki panjang 35 mm. Pada hari keempat proses perkembangan pada hari keempat batang memanjang dan sudah ada tampak daun. Panjang akar yaitu 12 mm, panjang batang 70 mm. Di hari kelima, proses perkembangan pada hari kelima, batang memanjang dan daun sudah mulai memekar. Panjang akar 13 mm, panjang batang 110 mm. Nah, di hari ke-6, proses perkembangan pada hari ke-6, batang semakin memanjang serta daun pun membesar, yaitu panjang akar 16 mm dan panjang batang 200 mm. Nah, di hari ke-6 kecambah kacang hijaunya sudah seperti ini ya. Panjangnya
panjang batangnya yaitu 200 mm, panjang akar 16 mm, dan daunnya pun sudah terlihat sangat lebar ya. Kecambah kacang hijau atau Vigna radiata adalah sejenis palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan, protein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati ukuran ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum setelah kedelai dan kacang tanah. Nah, kesimpulan dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan, pertumbuhan kecambah kacang hijau sangatlah cepat dalam jangka waktu 6 hari. Ketinggian batang sudah mencapai 200 mm dan akarnya sudah mencapai 16 mm, dan pada hari ke-6 daunnya pun sudah terlihat melebar.